Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Priska Sylvia. Kabar baik di sini dan semoga kalian juga selalu dalam keadaan baik. Dalam video kali ini saya mau berbagi beberapa tips untuk kalian, teman-temanku sesama mahasiswa Universitas Terbuka, yang bisa membantu kalian untuk sukses belajar dengan bantuan tutorial online. Tapi sebelum saya mulai dengan tips-tipsnya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol yang ada di bawah sini. Bunyikan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Saya berharap video-video yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sejak awal saya kuliah di Universitas Terbuka, saya banyak menemui teman mahasiswa yang menganggap remeh tutorial online. Memang tutorial online bukan segalanya untuk seorang mahasiswa Universitas Terbuka, tapi tutorial online ini punya beberapa fungsi. Di samping bisa membantu kita untuk belajar, tutorial online ini juga punya kontribusi terhadap nilai akhir kita. Tentu saja dengan syarat nilai ujian kita harus di atas 30%. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang bisa kalian terapkan supaya kalian bisa sukses belajar dengan bantuan tutorial online. Tips yang pertama, ikuti jadwalnya dengan disiplin. Tutorial online setiap semester itu terdiri atas 8 sesi, dan setiap sesi itu punya waktu 1 minggu, dimulai dari hari Senin dan akan berakhir di hari Minggu. Nah, kalau kalian mau sukses belajar dengan tutorial online, kalian harus bisa belajar mengikuti jadwal setiap sesi dari tutorial online ini. Dari keseluruhan mata kuliah yang kalian ikuti untuk semester ini, kalian harus pintar membagi waktu supaya kalian bisa mempelajari materi-materi dari semua mata kuliah tersebut dengan tetap mengikuti jadwal tutorial online. Misalkan kalau semester ini kalian punya 6 mata kuliah yang harus dipelajari, maka setiap minggu dari setiap sesi 1-8 itu dari hari Senin sampai hari Minggu, kalian harus bisa membagi waktu supaya dalam 1 minggu itu kalian bisa menyelesaikan materi yang diberikan untuk 6 mata kuliah tersebut. Saya mau sedikit berbagi cerita dengan kalian tentang cara saya membagi waktu mengikuti tutorial online. Dari pengalaman saya, supaya berhasil ikut tutorial online itu, saya membuat kebiasaan-kebiasaan dan target-target yang saya tetapkan antara hari Senin sampai hari Minggu untuk setiap sesi. Jadi di Senin pagi, saya selalu berusaha untuk bisa membuka tutorial online dan mengisi absen, mendownload materi inisiasi, dan mencatat pertanyaan diskusi. Atau supaya lebih gampang, kalian bisa mengcopy pertanyaan tersebut, disimpan ke file Word, lalu bisa di-print. Pokoknya hari Senin itu adalah waktunya untuk mengisi absen, mendownload materi inisiasi, dan mencatat pertanyaan diskusi. Pastikan hari Senin pagi kalian sudah melakukan 3 hal itu. Lalu malam harinya, setelah selesai dengan urusan kantor dan segala urusan lainnya, saya sudah mulai mempelajari buku materi pokok dan mulai menggarap soal-soal diskusi. Saya selalu menargetkan supaya pada hari Selasa, paling lambat Selasa malam itu, saya sudah selesai dengan setidaknya 2 mata kuliah. Hari Rabunya saya usahakan 2 mata kuliah lagi. Hari Kamisnya 2 mata kuliah lagi. Dan paling lambat hari Jumat saya sudah menyelesaikan semua mata kuliah antara 6-7 mata kuliah yang saya ambil semester itu. Dengan begitu, waktu yang tersisa di hari Sabtu dan Minggu bisa saya manfaatkan untuk mempelajari contoh soal atau untuk berinteraksi dengan tutor dan teman-teman sesama peserta diskusi. Tips yang kedua, aktiflah untuk mengikuti diskusi setiap minggu. Kalau kalian mengikuti tutorial online, kalian harus aktif mengikuti diskusinya setiap minggu. Jangan hanya dibaca, tapi juga dijawab sesuai dengan apa yang telah kamu pelajari. Kalau kamu ikut tutorial online dan kamu hanya masuk untuk mengisi absen lalu menghilang lagi sampai minggu berikutnya, sia-sia kamu mengikuti tutorial online. Kalian punya waktu untuk menjawab setiap pertanyaan diskusi itu selama 1 minggu. Dari hari Senin sampai hari Minggu tengah malam, kalian punya waktu untuk menjawab
Jadi usahakan aktif, jawablah secara maksimal sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari. Tips yang ketiga, berinteraksi dengan tutor. Setiap kali menjawab pertanyaan diskusi, biasanya tutor akan menanggapi jawaban kita. Dari pengalaman saya, biasanya tutor itu akan menanggapi dengan menambahkan hal-hal penting yang kurang atau yang belum kita sebutkan, atau dengan meminta kita menambahkan referensi, atau terkadang tutor memberikan pertanyaan lanjutan mengenai materi yang kita bahas, atau jika ada jawaban kita yang kurang jelas. Nah, pada saat itulah kita punya kesempatan untuk berinteraksi dengan tutor. Kita bisa memenuhi permintaan tutor, misalkan memberikan referensi tambahan atas jawaban kita, menjawab pertanyaan lanjutan yang diberikan oleh tutor, atau kita bisa juga memberikan pertanyaan terkait materi yang sedang kita bahas itu, kalau ada hal-hal yang belum kita mengerti. Jadi, forum diskusi itu bukan hanya sekedar kita menjawab pertanyaan tutor, tapi itu juga kesempatan untuk kita berinteraksi dengan tutor. Ya, kalau ada yang belum kita mengerti, kita bisa bertanya dan pasti akan dijawab oleh tutor. Tips yang keempat, jangan tunggu sampai hari terakhir. Sesibuk apapun kalian, usahakan kalian sudah membuka tutorial online kalian setiap mata kuliah itu di hari pertama. Usahakan kalian sudah mengisi absen sejak hari pertama, sudah mendownload materi inisiasi, dan setidaknya sudah mencatat pertanyaan diskusi. Lalu segera dijawab, jangan tunggu sampai hari Minggu baru kalian menjawab pertanyaan diskusi tersebut, apalagi baru mengumpulkan tugas. Kalau kalian menunggu sampai hari terakhir, kalian tidak akan punya cukup waktu untuk mempelajari materi yang diberikan, dan kalian akan terburu-buru sehingga kalian tidak bisa menjawab secara maksimal pertanyaan diskusi yang diberikan oleh tutor. Dan juga kalian tidak akan bisa punya waktu untuk berinteraksi dengan tutor mengenai materi yang dibahas minggu itu. Belum lagi kalau ada masalah gangguan jaringan di hari-hari terakhir. Jadi sekali lagi, jangan tunggu sampai hari terakhir. Seperti cerita saya dari pengalaman saya mengelola waktu selama mengikuti tutorial online di tips yang pertama tadi, usahakan kalian sudah membuka tutorial online sejak hari Senin. Tips yang kelima, pastikan kalian mendownload dan mempelajari materi inisiasi yang diberikan oleh tutor setiap minggu. Jadi dalam tutorial online itu ada beberapa komponen. Jadi bukan hanya ada pertanyaan diskusi, tapi ada juga contoh soal dan materi inisiasi yang biasanya diberikan tutor setiap minggu, bisa dalam format video, bisa juga dalam format file Word atau PowerPoint. Jangan abaikan materi inisiasi, karena materi inisiasi ini mengisi rangkuman materi yang dibuat oleh tutor yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari minggu tersebut. Nah, materi inisiasi ini penting karena rangkumannya itu belum tentu bisa kalian temukan, atau bahan-bahan yang diberikan oleh tutor itu belum tentu ada di buku materi pokok. Jadi pastikan kalian selalu mendownload materi inisiasi setiap minggu dan mempelajarinya. Karena materi inisiasi ini bisa kalian gunakan untuk melengkapi buku materi pokok yang kalian punya. Tips yang keenam, kumpulkan tugas tepat waktu. Dalam 8 sesi tutorial online akan ada 3 tugas yang diberikan oleh tutor. Nah, kerjakan tugas-tugas tersebut dengan maksimal dan kumpulkan tepat waktu. Yang saya maksudkan dengan maksimal di sini adalah kalian harus bisa mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan apa yang diminta oleh tutor, original sesuai dengan apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari dari materi yang sudah diberikan, dan jangan sampai menjiplak punya orang lain. Kalau tutor meminta untuk menyebutkan dan menjelaskan, ya kalian jangan hanya sebutkan, tapi sebutkan dan jelaskan. Kalau tutor meminta untuk membuat makalah, ya buatlah makalah sesuai dengan apa yang diminta. Dan sekali lagi, jangan menjiplak punya orang lain. Lalu setelah kalian mengerjakannya, usahakan kalian sudah mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu, jangan sampai lewat dari waktu yang ditentukan. Tips yang ketujuh, pelajari buku materi pokok sesuai perkembangan belajar di tutorial online. Perlu kalian mengerti bahwa tutorial online itu hanya bantuan untuk kita supaya bisa belajar secara mandiri. Tutorial online itu bukan segalanya.
Jadi jangan sampai kalian berpikir kalau sudah ikut tutorial online, sudah absen, sudah menjawab pertanyaan diskusi, maka belajarnya selesai. Sumber belajar yang utama adalah buku materi pokok. Kalau kalian perhatikan dalam tutorial online, di setiap minggu dari sesi 1 sampai sesi 8 itu, tutor sudah membagi buku materi pokok yang akan dipelajari minggu itu. Kalau dalam buku materi pokok itu ada 8 modul, otomatis biasanya setiap minggu itu kita akan mempelajari satu modul dari buku materi pokok mata kuliah tersebut. Nah, tips yang ketujuh ini maksudnya pelajari buku materi pokok sesuai dengan yang sudah dibagi atau sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam tutorial online. Biasanya di awal tutorial online, setiap tutor sudah memberikan rancangan atau rencana kegiatan belajar dari sesi 1 sampai sesi 8. Penting untuk kalian perhatikan rencana ini, supaya kalian bisa mengikuti minggu pertama buku materi pokok atau modul 1 sampai sekian yang dipelajari. Pelajarilah. Minggu kedua, modul sekian. Minggu ketiga, modul sekian. Ikuti sesuai dengan rencana atau jadwalnya dari sesi 1 sampai sesi 8. Otomatis, begitu sesi 8 selesai, kalian sudah akan selesai mempelajari satu buku materi pokok itu full dari modul 1 sampai modul terakhir. Tips yang ke-8, pelajari contoh soal yang diberikan. Di setiap minggu atau di setiap sesi tutorial online biasanya akan ada contoh soal yang diberikan. Nah, pelajari baik-baik materi minggu itu, lalu manfaatkan contoh soal itu untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar kamu. Jadi jangan hanya asal dijawab saja, jangan hanya asal klik. Kalau salah ya tinggal ganti, kalau benar ya syukur. Jangan seperti itu. Kalian harus bisa menggunakan contoh soal ini sebagai alat atau sebagai bantuan untuk mengukur apakah kalian sudah mengerti, apakah kalian sudah benar-benar memahami materi yang dipelajari minggu itu atau tidak. Sampai di sini sudah ada 8 tips yang saya kasih untuk kalian yang bisa membantu kalian untuk sukses belajar dengan tutorial online. Nilai yang kalian peroleh dari tutorial online bisa berkontribusi pada nilai akhir kalian dengan catatan nilai ujian akhir kalian itu di atas 30%. Makanya kalian harus ingat, tutorial online itu hanya bantuan belajar untuk kita, bukan segalanya. Kalian harus tetap fokus mempelajari buku materi pokok dan mengikuti kegiatan-kegiatan belajar di tutorial online. Jangan sampai kalian hanya berpikir yang penting sudah absen, yang penting sudah menjawab diskusi, yang penting sudah mengerjakan tugas, ya sudah nilai saya pasti bagus. Tidak, kalian harus tetap mempelajari semua materi, kalian harus fokus untuk berhasil di ujian akhir semester. Nah, kalau nilai ujian akhir semester kalian itu bagus, di atas 30%, otomatis nilai bagus yang kalian peroleh dari tutorial online itu akan berkontribusi pada nilai akhir kalian. Ingatlah bahwa nilai yang kita peroleh di akhir semester adalah cerminan dari proses yang sudah kita jalani sepanjang semester dari awal hingga akhir. Jadi kalau kalian mau nilai yang maksimal, berproseslah dengan maksimal. Oke teman-teman, itu saja tips-tips yang bisa saya berikan untuk kalian. Semoga tips-tips tersebut bisa kalian terapkan dalam kegiatan belajar kalian. Dan semoga tips-tips tersebut bisa membantu kalian untuk sukses di tutorial online. Dan seperti biasa, saya minta dukungan kalian buat yang belum subscribe. Silahkan klik tombol subscribe di bawah sini. Bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Kalau sudah subscribe, tonton video-video saya yang lain, like, komen, dan share untuk teman-teman kalian jika merasa video-video saya ini menarik dan berguna untuk orang lain. Kalau ada yang mau kalian tanyakan atau ada yang mau kalian tambahkan menyangkut pembahasan saya di video ini, silahkan ketikkan di kolom komentar, atau kalian juga bisa request materi atau pembahasan apa yang bisa saya buat berkaitan dengan kegiatan belajar di Universitas Terbuka. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Salam semangat, salam sehat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.